Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin mau menjelaskan mengenai pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Ya, oke lah saudaraku, karena mungkin ini terlalu dibutuhkan saudara kita karena ada dua pertanyaannya di bawah kolom komentar. Jadi tolong ya teman-teman yang bertanya, yang tulis di bawah kolom komentar, tolong diikuti ya supaya lebih menambah ilmu, lebih menambah pengalaman lain saudaraku ya. Jadi oke lah, sebelumnya lanjut saya konten ini, tolong ditonton sampai full supaya ada kita bisa petik di dalamnya, ada bisa kita ambil, namun sedikit kita harus syukuri saudaraku ya. Jadi oke lah saudaraku, saya lanjut kontenku ini. Gini saudara ya, pertanyaan saudara kita di lapangan itu pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Dia menanyakan dia punya sarang, dia 2 tahun, tidak salah ya, 2 tahun dia masuk panen. Itu pernah saya jawab, tapi ada pertanyaannya lagi di bawah. Dia mengatakan gini, Bang, apa saya bisa masuk 2 bulan sampai 3 bulan masuk pengecetan ruangan RBW ya, ruangan RBW mengenai airnya isi air dengan penyemprotan hama di dalam ruangan RBW. Nah, itu yang ditanyakan saudaraku ya. Jadi oke lah saudaraku, yang pertanyaannya ini saya mau kupas ya per detail supaya lebih paham. Kalau saya tulis di bawah kolom komentar itu singkat, jadi kalau saya jelaskan melalui konten tutorial bisa paham dengan saksama. Jadi oke lah, saya lanjut saudaraku. Begini, kalau bangunan itu tergantung dari lamanya bangunan ya, tergantung dari lamanya bangunan saudaraku. Tapi karena kita sudah panen, pengecetan itu 2 bulan sampai 3 bulan memang seharusnya itu saudaraku ya. Ya memang seharusnya. Karena kenapa? Itu kita itu harus continue, kita harus konsisten di bagian dalam ruangan RBW. Karena masalahnya di dalam ruangan RBW itu kalau 2 sampai 3 bulan itu tidak pernah masuk, apalagi kalau dia punya kolam itu kecil, biasa airnya biasa kering, biasa habis di kolam. Beda kalau kolamnya besar, istilahnya ukurannya dia punya kolam itu di dalam ruangan RBW semacam 2,5 kali 3, tingginya itu 30 ya, 25 sampai 30 itu aman-aman kalau baru 3 bulan. Tapi yang dia menanyakan juga, apakah bisa 2 bulan sampai 3 bulan masuk di dalam ruangan menyemprot hama, istilahnya menyemprot kecoa, semacam kecoa, semut, itu predator walet ya. Itu bagus sekali saudaraku ya, saya jempol sekali saudaraku ya, pertanyaannya sangat bagus ya, karena teman-teman ini pertanyaannya memang mau berhasil, ciri-ciri mau berhasil, alhamdulillah. Jadi kalau masalah hama saudara-saudaraku, kalau sudah 3 bulan itu memang seharusnya kita masuk periksa itu bagian kecoa di dalam. Siapa tahu kan itu kecoa juga cepat berkembang, cepat sekali itu berkembang kecoa, apalagi kalau semut, kalau banyak kotoran di dalam itu cepat ya. Jadi maksimal itu 3 bulan sampai 4 bulan kita harus semprot ya. Ya silakan masuk di bagian dalam bangunan RBW, kita semprot ya. Semprot atau kita semprot dengan parfum, bisa juga parfum sirip ya. Beda kalau sarangnya sudah padat sampai kiloan ke atas itu enggak, biar kita enggak semprot lagi siripnya ya. Terkecuali itu bagian bawah lantai, karena itu kotorannya banyak yang berhamburan di bawah lantai, karena itu membusuk biasa kalau terlalu lama, membusuk, amuniasinya naik di sirip, biasa kena sarang, biasa sarang itu berubah warna. Tadi itu sarangnya itu putih, tapi karena lama itu banyak kotorannya di bawah, apalagi kalau dekat lantai dengan sirip sekitar 2 meteran atau 2,5 meter, biasa cepat itu dia resap itu di sarang ya. Ya, jadi usahakan saudaraku ya, dikontrol dia kita punya bangunan. Itu tadi pengecatannya itu sudah bagus sekali itu tadi. Usahakan 3 sampai 4 bulan kita masuk
penyemprotan hama bagian dalam ruangan RBW, ya, penyemprotan hama, karena itu hama biasa cepat sekali berkembang biak juga di dalam. Nah itu. Yang kedua itu air. Nah, kalau kolamnya kecil diusahakan kolamnya dikasih besar-besar ya, dibikin besar-besar supaya airnya lama baru kering. Karena kalau panas matahari, nah, apalagi kalau pemasangan batu setengah, bukan pasangan batu satu, karena bertingkat-tingkat itu cara pemasangan batu. Ada pemasangan setengah, ada pemasangan batu satu, ada juga itu 2 susung batunya yang ketergantungan. Nah, karena itu air itu sangat diperlukan walek. Karena itu air itu adalah membentuk kelembaban bagian dalam ruangan RBW. Nah itu saudara-saudaraku ya, itu perlu. Itu pertanyaan sangat-sangat bagus ya. Nah, jadi itu tekniknya saudaraku ya, usahakan. Saya ulangi lagi, usahakan diadakan penyemprotan itu 3-4 bulan kita harus semprot bagian dalam ruangan ya. Itu bagian kecoa. Kedua airnya juga, itu airnya kelembabannya kita atur. Nah, tidak apa-apa, itu sudah bagus saudaraku ya. Jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu saya jawab saudaraku ya. Jadi itu mengenai juga Twitter, salung-salung kecilnya di dalam. Kita juga perhatikan jangan sampai ada lepas kabelnya atau mati. Kita juga harus perhatikan yang bagian suara dalam ya. Nah, itu bagian suara dalam. Karena itu juga itu mendukung sekali itu suara dalam kalau belum terlalu lama dia punya RBW, maksudnya bangunan walek. Kalau baru sekitar 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun ke bawah lah. Nah itu perlu betul-betul dikontrol. Tapi pesan saya saudaraku ya, jangan selalu masuk. Baru sedikit, baru 1 minggu masuk lagi, malah sampai 2 minggu sampai 1 minggu masuk lagi, jangan. Ya, memang kita sudah perkirakan itu bilang, oh airnya ini sekitar jangkauannya ini baru habis airnya di dalam. Ya, kedua itu kecoanya. Nah, istilahnya kita harus semprot dengan baik. Nah, jadi itu sudah bagus sekali saudaraku ya, itu pertanyaannya. Dan itu juga tadi panennya tadi banyak telur, diusahakan ya, yang banyak telurnya jangan diambil ya, biarkan dulu berkembang biak sampai menetas, sampai terbang anak baru kita buka sarang. Apalagi kalau masih kurang sarangnya. Tapi kalau belum sarangnya baru berapa biji, usahakan biarkan saja dia punya sarang itu bersusung-susung, tidak apa-apa, jangan dibuka dulu. Nanti banyak baru bisa kita buka. Itu pun cara panennya kita harus atur ya. Nah itu saudaraku ya. Jadi itu cara mendeteksi bagian dalam ruangan RBW ya. Kita harus kontrol baik-baik supaya walek itu cepat berkembang biak di dalam RBW. Dia itu tinggalnya nyaman, tidak terganggu. Dia adem di dalam, lembab. Begitupun juga suhunya ya, perhatikan juga suhu saudara-saudaraku ya, itu suhunya. Karena itu suhu juga itu biasa itu sarang itu kering. Nah itu biasa sarang kering kalau suhunya tidak bagus. Jadi okelah saudara-saudaraku, itulah tadi yang saya jawab pertanyaannya saudara-saudara kita. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan, apa yang saya kupas ini mudah-mudahan bermanfaat buat saudara-saudara kita di lapangan. Jadi kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi, karena saya ini masih mau jalan saudaraku ya, saya ini singgah lagi ngonteng karena saya sering ngonteng di sini. Di sini aman. Ya, saya di sini aman. Makanya kalau saya lewat di sini saya singgah ngonteng. Ya, karena saya ngonteng itu dimanapun ada saya berada, saya harus ngonteng lagi. Ya. Jadi okelah saudaraku, itulah tadi saya paparkan ilmu namun sedikit, kita harus resapi, kita harus amalkan. Istilahnya mudah-mudahan teman-teman yang bisa meresapi itu apa yang saya paparkan, dan saudara kita bisa mengembangkan lagi ya. Namun ada sedikit kan sudah ada jalan ya, istilahnya banyak jalan menuju Roma. Yang penting kita mau berhasil. Istilahnya jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan ya. Jadi okelah saudara-saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kataku salah, hilaf, karena saya itu saudara ya punya keterbatasan ilmu juga seperti teman-teman kita. Hanya semampu saya yang bisa saya utarakan, saya bisa jelaskan yang apa yang saya alami, karena saya alhamdulillah di dunia walek sudah menjalani 15 tahunan. Ya, sudah menjalani 15 tahunan punya bangunan, alhamdulillah. Jadi sudah merasakan keluh kesahnya, pahit manisnya namanya di dunia walek ya. Jadi oke saudaraku, mohon maaf lagi kalau ada kata-kata saya terselip. Saya sebagai kekurangan ya. Jangan lupa ya, tulis di bawah kolom komentar kalau ada mau ditanyakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sukses terus.